Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Mohon maaf ya, banyak sekali Abah tidak hadir. Kemarin tidak sempat juga membuat video. Dan mudah-mudahan kalian semua memaklumi ya, kondisi Abah yang begitu sibuk. Jarang jadinya ya, jarang membuat video atau konten YouTube ya. Dan mudah-mudahan walaupun Abah tidak hadir, kalian tetap punya semangat juang yang kuat ya, untuk melawan rasa takut menghadapi situasi gagal bayar pinjaman online. Kali ini Abah akan bahas hati-hati dan waspada. Terjadi 91 hari nunggak pinjol, apa yang akan terjadi? Waspada. Simak videonya, semoga kalian semua tercerahkan. PMP! Yes! PMP! Jaya, jaya, jaya! Ojo! Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel YouTube ini untuk mewaraskan pikiran kalian. Untuk membuat kalian tidak lagi mengalami situasi kalut dan takut menghadapi situasi gagal bayar pinjol. Kali ini Abah akan bahas 91 hari ke atas nunggak pinjol, apa yang akan terjadi? Simak videonya. Dan sebelumnya Abah mohon bantu support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Dan teman-teman semua silahkan ya, Anda tergabung dan join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Silakan untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Dan silakan juga Anda tergabung di grup WA PMP Official. Nah, Anda boleh ya untuk gabung di grup WA dengan syarat dan ketentuan harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Ada yang bilang kaos ini anti DC. DC ngelihat nasabah yang ditagih menggunakan kaos ini buru-buru pulang katanya. Alhamdulillah ya, itu kesaksian-kesaksian yang menguatkan buat kalian semua. Untuk memiliki ini silakan hubungi nomor ini. Ini nomor untuk memiliki kaos sebagai syarat gabung atau masuk di grup WA PMP. Anda yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh nanti memiliki ini, stiker dilarang masuk. Untuk mencegah DC pinjol masuk ke rumah Anda, pasang dan tempelkan ini. Kalau mereka menerobos masuk, maka rekam video kan jangan takut. Tapi jangan diviralkan. Ini sebagai bukti saja untuk lapor ke kantor polisi. Jadi, kalau mereka menerobos masuk berarti diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Di penjara itu mereka bisa ya, para penagih yang menerobos masuk setelah membaca dan melihat ada stiker dilarang masuk seperti ini. Ingin memilikinya silahkan hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Dan Anda boleh gabung di YouTube ya, sebagai fans Abah. Untuk komunikasi dengan Abah juga bisa melalui ini ya. Nah, Anda nanti klik di sebelah channel ya, di sebelah tombol subscribe ada tombol join atau gabung. Silakan. Setelah Anda klik akan ada beberapa penawaran dari yang paling biasa basic sampai yang paling baik ya, yang paling bagus penawarannya, dan bisa ngobrol dengan Abah langsung ya melalui telepon ya. Silakan. Anda ingin berkomunikasi dengan Abah, silakan melalui fasilitas ini juga bisa ya. Ada tadi via grup WA, via ini juga bisa gitu. Silakan tinggal dipilih. Oke, simak videonya, akan Abah jelaskan buat kalian supaya mencerahkan. Abah akan bacakan dulu ya, biar kalian paham. Ya, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Izin tanya. Kemarin saya diapeli FC Divo, katanya telat 63 hari. Tapi ini bukan yang pertama sih, ini yang kedua kali. Dan terus si FC bilang, suruh bayar, kalau sampai gak bayar di 91 hari, dia bilang hati-hati. Emang bakalan gimana ya? Kira-kira mohon jawabannya. Udah galbay lebih dari 91 hari, khususnya daerah Indramayu, Jawa Barat. Hati-hati katanya. Kalau sudah masuk 91 hari, hati-hati ada apa ya? Kemungkinan, kalau secara aturan sudah dijelaskan ya di peraturan OJK bahwa mereka kalau menagih secara internal itu hanya berhak boleh menagih di 90 hari. Lebih dari 91 hari mereka tidak bisa lagi menagih, tapi boleh menagih melalui orang atau pihak ketiga seperti penagihan eksternal atau agensi atau alih daya penagihan. Baru mereka boleh kembali menagih akun tersebut atau nasabah tersebut boleh ditagih oleh pihak ketiga. Nah, seperti itu kawan. Jadi, nggak usah takut. Ya itulah, beragam mungkin. Yang dibilang hati-hati itu beragam. Beragam debt kolektornya mulai dari ya mungkin ya yang seram-seram kelihatannya. Yang kelihatannya ya ada yang hitam legam. Ya, kita bukan bicara masalah fisik ya. Biasa kan ya, namanya petugas lapangan kan. Bisa ada yang kena matahari ya, kejemur agak hitam ya, seperti itu. Bisa jadi.
Itu yang dimaksud hati-hati. Karena bukan dari internal lagi, tapi sudah menggunakan penagihan yang bekerja sama dengan ahli daya penagihan atau agensi penagihan atau pihak ketiga. Jadi seperti itu penjelasan saya ya, penjelasan Abah. Nggak usah takut. Gagal bayar kalian hanya berdampak kalian kena selik OJK. Ataupun mungkin kalian diganggu, dikirimi pesan-pesan ya. Ya ini kan sangat mengganggu, pesan-pesan mengganggu mental Anda. Itu saja ya. Selebihnya nggak ada. Kalaupun mereka mau melakukan upaya hukum bisa. Tapi mereka harus mempertimbangkan banyak hal. Termasuk nilai utangnya berapa sih? Berapa yang akan mereka keluarkan saat melalui sidang proses atau pengadilan nanti ya. Melalui mereka gugatan di pengadilan. Itu semuanya jadi pertimbangan. Jadi kalian jangan terpaku terhadap pertanyaan gimana nanti. Apakah nanti akan jadi sudahlah ya. Bebaskan pikiran kalian. Situasi gagal bayar memang tidak mengenakan. Gagal bayar pinjol itu nggak nyaman, karena ini online. Semuanya serba online. Apa yang Anda khawatirkan, apa yang Anda takutkan bisa tidak terjadi, tapi sebaliknya. Yang tidak Anda pikirkan bisa saja terjadi. Itulah namanya online daring dalam jaringan. Jadi semuanya serba harus diwaspadai ya. Jadi kalau ada ancaman atau teror, hati-hati. 91 hari bakal seperti apa? Bakal begini, hati-hati. Sudahlah, sudahi pikiran dan ketakutan kalian ya. Semoga video-video yang Abah tayangkan senantiasa menjadi penguat mental kalian semua. Abah menyarankan, dalam situasi gagal bayar, banyak teman. Dalam situasi Anda menunggak pinjol, harus ada dalam suatu wadah atau komunitas. Abah sudah sediakan loh. Abah sudah kasih tahu. Silakan join dan gabung di grup WA PMP Official. Ini untuk kembali memompa semangat juang kalian, motivasi kalian. Kalian juga di sana akan bertemu dengan teman-teman lain yang sama senasib penanggungan dengan kalian. Bertemu dengan Abah juga di grup tersebut, bisa ngobrol dengan Abah banyak hal ya. Atau Anda bisa join tadi yang Abah bilang ya, di samping tombol subscribe ada tombol join. Silahkan. Anda bisa juga join, dan itu ya bisa sampai Anda konsultasi dengan Abah ya di grup ya, bukan di grup ya. Ketika Anda tekan tombol join tersebut atau tombol gabung, ada beberapa penawaran sampai terakhir bisa komunikasi telepon dengan Abah langsung ya. Silahkan. Itu fasilitas yang Abah berikan buat kalian semua. Paham ya? Jadi itu yang ingin Abah sampaikan, tidak usah takut. Dalam situasi gagal bayar, hal seperti ini lumrah. Kalau Anda mendapati tekanan-tekanan atau pressure-pressure, sudahlah, itu wajar. Mereka sedang melakukan tugas penagihan. Mereka sedang bekerja. Jadi debt collector ini sedang bekerja. Mereka pekerjaan seperti itu. Kalau nagih, nasabahnya mungkin agak sulit, ya mereka akan mengeluarkan sedikit nada ancaman, sedikit nada tekanan, sedikit pressure, ya itu sudah biasa di dunia penagihan. Jadi nggak usah takut ya, terbiasalah dengan keadaan, membiasakan diri dengan keadaan, adaptasi dengan keadaanmu saat ini, dan berdamailah dengan situasi dan keadaan. Insya Allah, ketika Anda sudah bisa berdamai dengan situasi dan keadaan saat gagal bayar pinjaman online, insya Allah, Anda berarti sudah bisa berdamai dengan apapun situasi yang akan terjadi ke depannya. Anda sudah pahami bahwa ini adalah resiko ketika Anda gagal bayar, resiko ketika Anda minjol, ketika resiko Anda ngambil pinjaman online, ya ini resikonya ya. Itu yang mau Abah bawakan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti biasa, sebelum Abah akhiri, mohon bantuan dan feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Teman-teman, jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, di komen. Betul kan Pak Haji? Iya, benar. Oke teman-teman, lanjutkan. Jangan lupa ya. Iya. Alhamdulillah, ada di akhir video. Nah, seperti biasa ya, Abah akan kasih kesimpulan buat kalian. Jadi begini kawan-kawan ya. Anda mendapati ya semacam tekanan atau pressure ketika didatangi oleh DC. Seperti tadi kisahnya ya. DC tersebut memperingatkan atau wanti-wanti, hati-hati nanti. Sekarang Anda 63 hari gagal bayar. Hati-hati kalau 91 hari ke atas, hati-hati. Ya udah hati-hati, karena kemungkinan besar penagihan akan diteruskan oleh pihak ketiga. Dan pihak ketiga tentunya bukan mereka lagi. Dengan beragam ya postur-postur tubuh-tubuh yang tinggi, gede, ataupun yang tinggi, kurus, atau gimana ya, semuanya bisa terjadi ya. Namanya pihak ketiga. Yang penting Anda tetap tenang. Mereka datang pun pihak ketiga, Anda nggak usah takut, enjoy aja. Nikmati saja. Ini gagal bayar adalah suatu resiko. Anda sudah paham sebelumnya bahwa ini adalah resiko. Resiko yang harus kita terima, suka tidak suka, mau tidak mau.
kita harus menerima kondisi seperti ini. Kondisi yang membuat kalian, sebagian yang baru kali pertama mengalami situasi gagal bayar, tentunya agak sedikit membuat efek shock. Efek terkejut. Ya, efek ya semuanya lah. Merinding, didatangnya ada motor berhenti, Anda langsung dak dikduk, ini siapa, ini DC. Padahal sebenarnya itu tukang galon. Semua kemungkinan ada yang ngetok-ngetok itu, assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, udah langsung, ya Allah, ini DC. Nggak taunya itu tetangga, cuma mau nganterin makanan gitu kan untuk kalian gitu. Banyak hal yang mungkin membuat Anda shock ya saat itu gagal bayar, tapi Anda bisa banyak belajar di channel YouTube ini, bisa belajar di video-video yang saya selalu upload ya. Syukur-syukur Anda bisa join dan gabung di grup WA PMP Official. Silahkan. Anda bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dari seluruh Nusantara. Bertemu dengan Abah juga di grup WA tersebut, ngobrol dengan Abah. Dan kalau mau lebih lagi, silakan. Anda bisa join ya. Di sebelah tombol subscribe ada tombol join atau gabung, bisa Anda join. Dari yang basic sampai yang terakhir, bisa teleponan dengan Abah. Silakan ya. Itu saja yang mau Abah bawakan, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat dan ilmu atau wawasan yang terbaik buat kalian semua. Sebelum Abah akhiri, seperti biasa, Abah akan membawa kalian bareng-bareng berdoa. Insya Allah, apa yang kita panjatkan, doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keriduan, ya, karena doa kita ikhlas, pasrah. Setelah apa yang kita lakukan, kita ikhtiarkan untuk menjauhi riba pinjol, kita tinggal berdoa sama Allah, naikkan. Biar ini menjadi jalur langit. Biar semuanya bisa Allah selesaikan untuk kita, yang terbaik untuk kita ya. Yuk kita berdoa. Abah pandu doa, Abah bimbing doa, Abah ajak berdoa secara Islam, agama yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kami ya Allah yang sudah berdosa, terlanjur terjerat ke dalam riba pinjaman online, riba yang Kau laknat, riba yang terlanjur hamba ambil ya Allah. Ampuni hamba, tuntun hamba ke jalan-Mu yang terbaik, ke jalan-Mu yang benar, ke dalam ridho-Mu. Hamba ikhlas menerima semua ini. Hamba ingin berubah, hamba ingin hijrah, hamba ingin istiqomah untuk meninggalkan riba, semua riba dalam kehidupan. Ya Allah ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya. Angkat sakit penyakitnya ya Allah. Mereka ingin sembuh, ingin kembali pulih, ingin kembali sehat, agar kembali fokus untuk bekerja menghidupi keluarganya ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berikhtiar, bekerja siang malam sebagai pedagang, sebagai pekerja, ya Allah, limpahkan rezeki yang berkah untuk mereka. Jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan curang, jauhkan mereka dari rezeki yang haram, ya Allah, dekatkan mereka dengan rezeki-Mu yang halal, ya Allah. Untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung kehancuran, di abang perceraian, ya Allah, ampuni mereka. Utuhkan dan kembali satukan mereka dalam keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga penuh keceriaan, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini sudah ya Abah akhiri video kali ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita doakan, apa yang sudah kita panjatkan, Allah ridha, Allah mendengarnya, dan Allah mengubah semua kehidupan kita. Insya Allah ya, kita menjadi pribadi yang istiqomah. Itu saja yang mau Abah bawakan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.